اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله على حمده النعمة، والحمد لله على كل نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة، وعلى آله وذرياته وإتراته وأهل بيته الطيبين الطاهرين من أبناء فاطمة وعلى أصحابه وأمته خير الأمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا وسلموا عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat-nikmat yang terletak terhingga kepada kita, nikmat sehat afiat, nikmat iman Islam, nikmat taufik wal hidayah, dan nikmat-nikmat rezeki yang berlimpah-limpah insya-Allah dunia wal akhirah. amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW terus mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berada di penghujung tahun dari tahun 2021. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini menjadi tahun yang dicatat dalam catatan kita paman kita sebagai tahun yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian tahun pengajian kita ini, sampailah kita kepada kesimpulan dari pengajian kita selama ini dalam beragama, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan cara yang kita simpulkan pada hari ini adalah bagaimana kita beragama. Kita beragama tentu mengikuti pendahulu-pendahulu kita, mengikuti ulama-ulama salafun salihin, seperti mengikuti sahabat Nabi SAW dan mengikuti Rasulullah SAW. Beragama itu yang dibutuhkan pertama adalah ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kita dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala nantinya, dalam dunia sampai ke alam akhirat nanti. Dengan cara kita mengaji hari ini adalah dalam menuntut ilmu. Ilmu yang akan kita amalkan nanti akan menjadi cahaya luar biasa, karena ilmu yang tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin zambun kabir, ilmu yang tidak kita amalkan menjadi dosa besar. Al-amalin bila ilmu dhalalin sadid, amal yang tak pakai ilmu menjadi kesesatan yang nyata. Al-ilmu ma'al amal nurun ala nur yahdillahi binurihi man yasha. Ilmu yang kita amalkan menjadi cahaya di atas cahaya. Al-ilmu ma'al amal nurun ala nur yahdillahi binurihi man yasha. Dengan Allah memberikan petunjuknya dengan cahayanya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Jadi dalam beragama yang paling pertama yang kita butuhkan ilmu, sehingga kita harus mengaji
harus menuntut ilmu terus untuk supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu akan menjadikan kita makin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengamalkannya? Tentu dengan wara', dengan hati-hati. Para pendahulu kita, ulama salafun salihin sebelum kita ini, untuk beramal itu menunjukkan diperlukan kehati-hatian. Al-wara' itu artinya hati-hati. Mereka sangat hati-hati sekali dalam memberikan fatwa, dalam mengamalkan ilmu itu. Contoh. Ini sekarang tanggal 26 Desember, kemarin tanggal 25 Desember. Dalam 25 Desember di Indonesia, dalam tata krama pergaulan, ada yang mengatakan mengucapkan selamat Natal haram. Ada yang mengatakan demikian, sehingga jatuh kepada dosa. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Mengikuti salafun salihin supaya aman, mereka tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Karena yang mereka ucapkan itu adalah selamat atas dasar Yesus dijadikan anak Tuhan. Allah sangat murka kepada hal tersebut, mengatakan Allah punya anak, sehingga para ulama salafun salihin mereka berupaya untuk tidak mengucapkan Natal. Dan ternyata begitu ditanya kepada orang-orang Nasrani, seandainya kamu Natalan kita nggak ucapin, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sebenarnya. Kan toh kita beda akidah, jadi perlu apa diucapin? Rupanya orang Islam ini terlalu baik, ada namanya tata krama pergaulan, sehingga banyak dari kita karena teman dekat, karena apa ngucapin selamat Natal. Nah, para salafun salihin mereka mendingan nggak usah mengucapkan. Kenapa? Daripada nanti jatuh dosa, mereka sangat hati-hati sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Ini contoh yang dekat aja. Jadi yang pertama dibutuhkan ilmu, yang kedua amal, yang ketiga hati-hati. Setelah hati-hati, yang keempat ikhlas. Yang diharapkan cuma ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak butuh ucapan manusia, nggak butuh pujian, kebencian atau apapun, mereka cuma butuh Allah. Jadi yang keempat ikhlas. Apa ini udah cukup? Belum. Yang kelima khaufullah, takut sama Allah. Dalam kesendirian ada rasa ketakutan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ada maksiat, sekarang maksiat gampang, handphone menjadi pusat maksiat. Kita bisa lihat hal-hal yang tidak baik di handphone. Dalam kesendirian orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, sehingga mereka sangat hati-hati akan hal tersebut. Maka menjadikan terakhir dalam pada thariqah kita ini pelajaran di masjid kita ini, setelah 2 tahun kita menemukan satu konsep luar biasa. Ujung dari itu adalah khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara', yang keempat ikhlas, yang kelima khaufullah. Ini ingat baik-baik nih, yang kita beragama ini ngikutin daripada 5 ini. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara', yang keempat ikhlas, yang kelima khaufullah. Inilah yang sekian tahun kita ngaji, ini hasil yang kita dapat selama ini. Ilmu, amal, wara', ikhlas, khaufullah. Jadi kalau metode beragama kita ngikutin 5 ini, mengikuti para salafun salihin. Ditetapkan oleh salafun salihin dari ayam, dari waktunya. Sayyidina Baqi Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alwi dan seterusnya, Syekh Bakar bin Salim dan seterusnya, para ulama salihin semua daripada kalangan habaib, sehingga jadilah bentuk satu garis perjalanan beragama mengikuti 5 hal ini. Ilmu, amal, wara', ikhlas, khaufullah. Apa itu? Khaufullah. Ya? Yang terakhir. Khaufullah, takut sama Allah. Ilmu, amal, wara' itu hati-hati.
wara, ikhlas, khafdh. Hal inilah yang insya Allah menjadi pedoman kita dalam beragama. Sekarang pendapat macam-macam. Untuk kenapa mesti hati-hati? Karena pendapat macam-macam. Ada ulama mengatakan mengucapin Natal boleh, nggak apa-apa, bukan hal akidah. Ada yang mengatakan haram, terjerumus dalam dosa. Nah, supaya aman, mending kita nggak usah ikutin mengucapin Natal, nggak usah. Aman, pasti nggak dosa pasti. Kenapa kita nggak ngucapin? Jadi itu bentuk kehati-hatian para ulama terdahulu dalam menentukan satu fatwanya. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mereka pelajari dari guru-guru yang bersanad. Setiap pelajaran-pelajarannya itu bersanad. Bukan guru-guru yang biroi dengan pendapatnya sendiri, bukan. Tapi dengan sanad keilmuannya, dengan sanad sampai Rasulullah SAW. Ilmu mengamalkan yang dipelajarinya, amal dengan penuh hati-hati, wara, baru ikhlas, dan ternyata ujungnya adalah khaufullah. Sebagaimana para ulama terdahulu, sebagaimana cucu Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, itu kalau wudu pucet wajahnya, wudu pucet. Terkadang waktu takbiratul ihram pingsan begitu, Allahu Akbar, pingsan. Sampai ditanya, ya Imam, gimana, kenapa engkau begitu ya Imam? Apa jawaban Imam Ali bin Abi? Kamu tahu nggak Allah lagi menghadap siapa nih? Menghadap Allah, tahu nggak kamu? Begitu takutnya sama Allah sampai luar biasa. Hadirin yang hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita yang hadir di sini mempunyai ilmu semuanya. Minimal ilmu yang harus dipelajari secara detail adalah salat. Harus detail, terus belajar utama pelajaran utama salat. Bagaimana Allahu Akbar, takbiratul ihramnya, bagaimana tahiyatnya, bagaimana cara tahiyat yang benar. Tahiyat kalau dilihat dari fikih Islam banyak macam-macam, ada yang diputer-puter gini, ada yang ini macam-macam. Lalu bagaimana tahiyat daripada tariqah Alawiyin, tariqah daripada para habaib itu tarikahnya begitu asyhadu an la ilaha illallah nunjuk gini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begini. Begitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu turun begini. Turun lagi begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Muhammad, seterusnya tangannya menurun begitu. Jadi bagi tahiyatnya nunjuk gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tangannya menurun gini. Nurun gitu. Kamar ada tuh begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Muhammad. Dan memandangnya bagaimana? Memandang cuma sampai batas sini. Jadi mandang jari itu sampai sini, nggak lebih. Segitu detailnya mereka memperhatikan tahiyatnya begitu. Jadi bukan begitu, mereka betul-betul sampai cara lihatnya, sampai lihatnya di sini ngelihat jarinya cuma membatasi di sini dong bisa lihatnya. Terus taruh tangan di begini juga, taruhnya begini tangannya tuh. Jadi betul-betul detail sampai jari-jari ini diperiksa sampai detail begini nih. Dan tangan ininya ditaruh di dada burung kita di sini nih. Itu begini. Begitu cara mereka salafun salih memperhatikan ilmu salat sebegitu detail. Karena sekarang macam-macam, ada pernah lihat nggak dong? Assalamualaikum, dibuka lagi assalamualaikum begini. Nabi nggak ngajarin begitu. Assalamualaikum begini, assalamualaikum begini, ada yang begitu. Ada yang tahiyatnya kayak ngajakin begini tangannya. Lalu bagaimana kita ikutin orang-orang soleh terdahulu, ikutin cara-cara orang soleh terdahulu itu bersungguh-sungguh. Ditaruh dadanya begini, ditutup di dada burung begini, kalau naruhnya begitu. Nah, tangan dia juga ditaruh, bertemu antar ruas ini dan sini ketemu. Kan kalau kita perhatiin sekarang melihat orang sholat, apalagi sholat Jumat, ada yang sampai begini, kayak orang kedinginan begitu, bukan, rapih begini. Perempuan bagaimana takbirnya? Sampai di sini Allah
Laki-laki boleh begini. Kalau perempuan, Allahu Akbar. Sekarang banyak laki-laki kayak perempuan. Allahu Akbar begitu. Ada begitu sekarang takbirnya. Allahu Akbar itu punya perempuan. Ada laki-laki pakai begitu. Itu perempuan punya begitu, Bu. Sekarang ada yang laki-laki begitu. Allahu Akbar. Jadi betul-betul periksa ilmu sholat secara betul. Benar-benar, Bu. Karena sholat itu yang paling pertama diperiksa, sehingga jadikan sholatmu benar-benar rapi caranya. Untuk atasnya juga laki-laki sampai di sini. Ini contoh-contoh saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mau cerita seorang ulama di Jawa Timur di Bangil, Al Habib Ahmad bin Husain Al-Attar As-Sagaf. Habib Ahmad bin Husain As-Sagaf bermimpi dalam tidurnya, mimpi dari kuburan wali itu ada keluar jasadnya dari wali, seorang wali Allah keluar dari kuburnya dan mengajarkan kepada beliau sebuah ilmu. Ilmu itu sudah diijazahkan kepada murid-muridnya, dan insya Allah saya mau bagikan ilmu ini buat semua yang hadir di sini. Amin. Kita minta rezeki biasanya sejadah ya, Bu. Amin ya Allah. Jarang yang minta rezeki lagi buka dompet, ya kan? Buka dompet gitu, kebanyakan sih kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim udah habis. Ini ilmu diberikan oleh Ahmad bin Husain As-Sagaf. Jadi kalau kita buka dompet atau buka laci yang isinya duit, kalau toko itu biasa begitu. Hal yang berkaitan dengan fulus itu ada zikirnya. Zikirnya ringan, bacanya nggak banyak. Bacanya kata Ahmad bin Husain terserah. Ahmad bin Husain As-Sagaf berkatakan bacanya terserah. Beliau tinggal di Bangil. Al-Faqir juga menyampaikan bacaannya ini subhanallah pendek, Bu, dan insya Allah dan itu akan terus bersambung. Kita akan dapat rezeki, orang akan digerakin hatinya sama Allah mau kasih kita uang, atau usaha kita insya Allah lancar, atau rezekinya alhamdulillah ada aja sama Allah Subhanahu wa taala. Hafalin ini nggak boleh dicatat. Ini cuma dihafal. Nggak boleh dicatat. Jangan dicatat. Nggak boleh direkam. Nggak boleh karena sudah merupakan apa namanya basam supaya ada kemauan untuk ngingetin. Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Coba ulang. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Cara bacanya boleh diulang setiap habis sholat, boleh. Itu kata beliau, kata Ahmad bin Husain, namanya wirid suki. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Itu dibaca. Insya Allah dengan demikian rezekinya nempel bersambung insya Allah. Jadi dijazahkan, ingat-ingat lagi namanya Al Habib Ahmad bin Husain As-Sagaf dari Bangil, Jawa Timur. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Sambil doa imam juga boleh. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamilan. Boleh. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah,
ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ini subhanallah, Habib Ahmad mengatakan ini kalau bahasa Jawa wirid sugih. Orang bilang, Bib, baca berapa kali Bib? Terserah. Makin banyak baca, misalnya makin sugih. Sugih itu kaya, Ya. bukan Pak Sugi ya, Lel. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Lagi mau buka toko, baca. Buka dompet, baca. Masuk ke tempat ATM, baca. Orang macam ATM nggak pernah ada yang baca, masuk ruang ATM tuh baca nggak ada. Buka HP, mau tuh baca bisa. Baca. Nggak ada orang masuk ruang ATM. Ya, buka baca nggak ada. Biasanya bacanya dari keluar ATM, tinggal alhamdulillah, astagfirullah doang dah. Kalau senyum alhamdulillah bagus. Kalau senyumnya astagfirullah jahat juga. Ya Hanan, Ya ya Manan, ya Fatah, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ini insya Allah, ini kan akhir tahun nih Bu. Tahun depan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis di masjid ini akan dapat rezeki yang berlimpah ruah. Dimudahkan Allah mau pergi ke Mekah wal Madinah. Dimudahkan Allah semua niat baiknya. Insya Allah diberikan sehat walafiat, diberikan taufik wal hidayah, diberikan kemudahan apa aja. Ada yang masih ngerancang-rancang bisnis untuk tahun segini. Ngerancang-rancang bisnis, insya Allah bisnisnya hasil, kabul. Dibacain, jangan lupa panggil Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Baca. Sekarang saya ijazahin buat semuanya. Azastukum jami'an. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan kita baca gini, ada yang pengen berangkat haji, berangkat. Ada yang pengen umroh, berangkat. Insyaallah. Mudah-mudahan bayar utang, kabul. Lebih lagi, udah bayar utang masih ada lebih juga. Ya jangan lupa nih, ini kan kagak dicatat Bu, kudu dihafal. Jadi wirid, pulang sambil jalan juga boleh. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, boleh. Baca. Jangan pernah lupain nih, ini kaitannya ada. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Sambil jalan nih ibu nih. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Sampai rumah rezeki datang. Amin. Nah. Ini dua nih. Jadi yang pertama jadi Habib cuma ngingetin kita ini hanya di sini setelah sekian tahun yang kita dapetin yang pertama ilmu, terus kita amalkan dengan wara, dengan ikhlas dan khaufullah. Ini 5 nih. Yang ngaji di sini semuanya dapat 5 ini. Pegangan kita itu yang pertama ilmu, makanya kita terus ngaji. Yang kedua kita amalin ilmunya, amal. Yang ketiga hati-hati atau wara. Yang keempat ikhlas. Yang kelima takut sama Allah. Tuh. Nah, kalau kita ngaji kita dapat rezeki. Rezeki kita bacain ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Dibaca berapa banyak Bib? Terserah. Ada yang baca 100 bagus, ada yang baca 1000 bagus. Kenapa niatnya? Supaya rezeki yang berkah sampai kepada kita. Seandainya kita wafat juga rezeki jadi berkah, kita udah bagi-bagi rezeki bermanfaat terus sampai di akhirat. 2 nih. Yang ketiga reminder, ngingetin. Di sini saya pernah ijazahkan satu wirid yang paling senang dibaca oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya dapat daripada Sayyid Muhammad Amin Al-Idrisi Hasani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin 'addan man wasi'ahu ilmullah. La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adalah wasya'u. Barang siapa yang tiap hari baca gini, insyaallah husnul khatimah. Cak nih. Ijazah kan saya dapat ijazahnya daripada Syed Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Rupanya amal ini diamalin oleh Abu Ya Syed Muhammad Maliki. Abu Syed Muhammad Maliki itu wafatnya kan kepalanya dipegang sama Rasulullah SAW waktu nguburin dia. Nah ini. Jadi saya cuma ngingetin zikir ini jangan pernah dilupain ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adda ma wasya'u illallah. Lamhatin apa sih lamhatin? Kedipan mata. Setiap kedipan mata kita, wa nafasin dan napas kita, semuanya dalam ilmunya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adda ma wasya'u illallah. Syed Muhammad Maliki bilang ini, siapa-siapa yang baca ini tiap hari, insya Allah husnul khatimah, insya Allah yakin. Kita nggak tahu umur bu, nggak tahu pak, kita umur kita bisa baru habis senyum-senyum ketawa-tawa, entar sana udah kagak ada. Makanya kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna ma wasya'u. Ulang lagi bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna ma wasya'u illallah. Coba. Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna ma Allah. Dan tinggal bu yang keempat sekarang. Yang keempat ini barangkali udah ada yang ngamalin juga, tapi kelihatannya belum semua yang ngamalin. Namanya amalan merepotin malaikat. Amalan ini membuat 70.000 malaikat kerepotan mencatat amal daripada amalan ini selama 1000 hari. 1000 hari berapa lama? 3 tahun. Jadi kalau kita bacanya hari, ada malaikat kerjanya mesti mencatatnya, dianggap dicatat selama 1000 hari. Ini akhir tahun makanya ada 5 hal. Dari beberapa nih 3 ya. Sekarang yang keempat nih. Bacanya saya udah pernah kasih tahu di sini sama-sama. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ada 1000 malaikat, 70.000 malaikat repot nyatetin yang bacaan tadi selama 1000 hari dari sekarang nih sampai 3 tahun. Berarti 2000 berapa 3 tahun? 25, 24. Sampai 2024 ibu tetap dicatat baca walaupun baru sekali ini bacanya. Kita baca sama-sama. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Sama-sama. Bima huwa ahluh. Dicatat kita 70.000 malaikat mencatat amalan tadi, pahalanya dicatat selama 1000 hari. Yang catat jumlah malaikatnya dikasih tahu 70.000 malaikat nyatetin bu. Kayak apa itu? 70.000 mencatin pahalanya. Ada yang keempat nih.
Berempat ya. Yang terakhir yang kelima. Yang kelima ada satu zikir yang dibaca waktu tidak tidur dan nggak berasa bacanya. Buang nafas gini kalau tidur kan. Buang nafas ya. Allah. Tarik nafas. Pakai nafas. Allah. Insya Allah tidurnya aja zikir. Buang nafas Allah. Tarik nafas jadi Allah. Allah. Insya Allah tidurnya adem, enak tidurnya. Orang tidur dengan zikir pasti adem. Allah. Allah. Buang nafas Allah. Tarik nafas. Ini 5 hal. 5 hal yang insya Allah kita di pengajian ini dari mulai tadi. Kita bagaimana sih pelajaran kita intinya? Pertama ilmu, kedua ketiga keempat kelima khauf. Nih, kita ngaji dapat apa selama ini? Ilmu, amal, warok, ikhlas, sama. Yang kedua, tadi apa? Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Murni. Bu, buka dompet deh, baca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Fatah benar. Kan duitnya nempel bersambung terus ada aja insya Allah. Aman dah. Dan nambah, terlakinya terus baik deh suaminya dah. Nih, mama uang reses dia. Dikasih uang reses, mana sih? Mah dapat uang reses mah. Ulangan seneng dulu suamiku. Sama-sama baca ya Hanan. Kalau boleh masing-masing ngamalin tiap habis sholat. Nih insya Allah kalau ngamalin tiap habis sholat ada waktu ngamalin. Mau berapa jumlahnya terserah. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Bani ya Murni. Yang ketiga. La ilaha illallah. Yang keempat, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Yang kelima, Allah. Insya Allah kalau kita dicabut ruh kita lagi tidur lagi masih zikir Allah Allah. Karena lagi sholat lagi tidur gak bisa diapa-apain, malaikat datang dicabut kita masih zikir, masih nyebut nama Allah. Dari 5 hal ini utama kita tutup tahun ini, kita tutup. Mudah-mudahan tahun depan masih pada panjang umur, sampai akhir diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan urusan dunia wal akhirat. Bacaan untuk rezeki, tapi jujur nih Bu, saya lupa bilangin, bapak saya lupa. Ini rahasia. Jadi yang dibagiin ke orang yang kagak ngajarin jangan. Jangan. Ini kita buktiin dulu masing-masing, kita bacain buktiin. Ibu, jangan dibagiin ke orang dulu, jangan. Bini kita gimana? Bini kan uang reses dong bagian. Dan laki jangan dibilangin dulu. Kenapa? Kita buktiin dulu. Bacaan yang tadi dibuktiin aja, baca dulu. Jadi kita harus buktiin dulu nih. Ini amalan yang dikasih Syekh Ahmad bin Husain As-Segaf ini. Mari kita sama-sama buktiin, kita baca. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Bani ya Murni, kita baca. Mulai hari ini kita niat mau bacain. Supaya rezeki datang melimpah dengan berkah. Nih. Baca. Nah, terus
ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Berapa banyak? Terserah. Terserah kebutuhannya. Makin butuh makin banyak butuh sama Allah. Lebih bagus. Bacaan ini bagus ini yang ijazahkan Habib Ahmad bin Husain As-Sagaf ini, beliau dalam tidurnya bermimpi lagi di kuburan seorang wali Allah. Ini wali dari kuburnya keluar, terus langsung mengijazahkan ilmu ini kepada Habib Ahmad bin Husain As-Sagaf. Dia ijazahin, bilang sin untuk Ahmad buat ente supaya ente nggak susah lagi. Nih, jadi kita buktikan dulu bacaan ini, kita buktiin, pulang buktiin, lihat buka dompet baca. Karena enak jadi pahalanya. Pas buka dompet, ya nanya mananya Fatah ya Razak kayak gini. Tapi baca yang kencang-kencang, ntar laki bertanya, mau jadi apaan lu? Buka dompet baca gituan. Jangan sampai begitu bacain yang nyantai aja. Yang usah dikencang-kencang, ada yang begini. Ya kenapa mana? Kalau gini, jangan. Ya, walaupun boleh, soal meniup boleh. Ya hanannya Fatah ya Razak itu nyemuki dompet bikin, boleh sih. Cuman kalau gitu kencang-kencang lakinya, bini gua ngapa ini? Ya, ngadep bini kenapa? Ya hanannya Manan, biar rezeki bininya melimpah. Amin. Nambah. Dibacanya ya Bu nih Pak semuanya. Tapi demi Allah bukan kita supaya rezeki ganda, bukan. Sama Allah Subhanahu wa taala dibikin rezeki bersambung. Jadi ada terus. Nyambung terus rezeki. Insyaallah akan putus nyambung terus insyaallah. Mau baca di mana? Tiap masuk ke ruang ATM baca boleh. Cuman jangan kenceng-kenceng masuk ruang ATM masuk. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ini wangi, kata orang. Wah ini ilmunya apa lagi? Ya Pak dibaca ya itu. Nah, terus ilmu ini mari kita buktikan dengan izin Allah. Ini juga diamalkan sama Habib Novel Alaidrus Solo. Dia baca tiap subuh kalau dia. Habib Novel baca ini tiap subuh bacanya. Jadi waktu malaikat lagi bagi-bagiin rezeki di pagi-pagi hari itu, dia baca ini insya Allah lagi cepat dikasihin. Jadi subuh dibacain. Jadi cara kalau supaya mau rezeki berlimpah, memang ada protapnya, peraturan protokolnya. Sebelum subuh, dari mulai sholat sunat, qobliyah subuh, diantaranya baca Astagfirullah, Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah 100. Tuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah baca berapa? 100. Kapan bacanya? Sebelum subuh. Sebelum subuh baca. Ntar habis sholat subuh boleh baca ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak. Habis itu ada lagi nggak bacaannya? Ada. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin berapa? 100. Habis sholat duhur baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin berapa Bu? 100. Habis sholat duhur. Siapa yang ngamal coba deh. Yuk sekarang yang saya kasih yuk kita buktiin yuk. Ntar di pengajian, ntar insya Allah panjang umur satu rafiat bulan depan ada yang lapor, Bib alhamdulillah Bib hasil, senang kita. Ibu senang ya alhamdulillah hasil. Ya. Jadi tadi udah ya Hanan ya Manan, ya Fatah ya Razak, ya Ghani ya Mughni. Ini jangan lupa diamalin nih. Tapi intinya hari ini kita tahu selama kita ngaji, kita simpulin hari ini ya dapat 5 hal. Apa yang 5 hal tadi? Hafizullah. Jadi ilmu, amal, waraq, ikhlas. Kesimpulan kita ngaji selama sekian tahun ini itu kesimpulannya.
Kalau bapak-bapak dan ibu semua pada punya ilmu yang diamalin dengan hati-hati, ya kan? Insya Allah kita akan rukun, damai, tentram, bahagia semuanya. Baik. Terus setelah yang namanya Fatihah Razak ya kan mungkin baca tadi apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna wa sa'u illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adna wa sa'u illallah. Kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, barang siapa mendawamkan bacaan tadi wajib bagi dia husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Enak kita itu boleh sambil jalan baca tadi ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni boleh. Karena nggak diatur berapa banyak jumlahnya, silahkan. Kalau pengen makin sugih baca banyak-banyak. Baik. Yang terakhir tadi zikir mau tidur udah tahu semua. Buang nafas Allah, tarik nafas, jadi Allah. Kalau kita dicabut nyawanya sama malaikat lagi tidur, insya Allah dicabut dalam keadaan sedang berzikir pada Allah. Saya rasa sampai sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih berkahan buat kita semuanya. Insyaallah. Mau dibagi istri amalan boleh, tuh bareng-bareng boleh. Boleh. Tapi saya kepengen kita buktiin dulu yuk, sama-sama yuk. Pulang kita buktiin dulu baca ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Habis ini ada yang mau nanya? Yang nanya silakan. Ibu-ibu. Deden masih belum hafal-hafal, sudah? Soalnya pulang nanti buka toko. Buka toko boleh baca. Ya Maman, ya Hanan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, Ya Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Laku semuanya. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Buka toko boleh baca, buka dompet boleh baca, buka ATM boleh baca. Oke, alhamdulillah nih, ini hari kan dipaham semua dah. Kita ngaji 2 tahun lebih ya? 3 tahun. Dapat ilmu, amal, wara, ikhlas, khauf. Jadi kesimpulan kita ngaji dapat itu. Yang tadi visit daripada Habib Ahmad bin Husain Assegaf, kirim Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan amalnya biar barokah sampai kita. Al-Fatihah bil kulli adina wa la kulli bin sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa Jasadi Al-Habib Ahmad bin Husain Assegaf Bangi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah berkah ilmunya. Buka toko, jangan lupa baca, insyaallah kabul. Kalau dengan lagi kita angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad karim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa la yahdi sultani. Allahumma ya Allah ya man arada syai'an an yaqul lakun fayakun. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم نور قلوبنا وقوالبنا والتقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حسنا طيبا مباركا جميلا يا الله يا فتى يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرحنا في الدنيا والآخرة اللهم فرحنا في الدنيا والآخرة اللهم فرحنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله demikian, mohon maafnya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasadi atas ilmunya, atas ijazah daripada alam-alam yang diteruskan dari guru. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kita untuk menerima amal tersebut dan mengamalkannya dalam kemuliaan di dunia wal akhirah. Jamaah subhanallah, saya ingin menyampaikan satu hal. Setelah tadi disampaikan oleh hati apa 5 hal yang telah kita pelajari bertahun-tahun di Gunung Sebagainya ini dengan Haji Ahmad Mustafa Tamanul Al-Hafiz di tahun belajar di sini hampir 20 tahun. Pertanyaannya, apakah ilmu ini sudah bisa jadi guru? Kata Allah, saya tidak merubah nikmat suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Yang kedua, hikmah dari kita punya guru ini mengajarkan satu hal. Semua kita yang sudah menempuh ilmu strata SMA, strata diploma atau yang setara S1, S2 sampai S3 nggak mungkin belajar sendiri tanpa guru. Bahkan perguruan tingginya pun atau institusinya harus sudah terakreditasi. Mencari pembimbing untuk skripsi tesis harus secara ilmiah memenuhi syarat, secara kualifikasi memenuhi syarat. Untuk apa? Untuk dapat ilmu dunia, ilmu ilmiah. Pertanyaannya, apakah kita belajar ilmu agama nggak pakai guru? Ini fikih prioritas juga. Bagaimana ilmu ilahiyah kita tidak lebih pentingkan dari ilmu agama? Itulah yang disebut dengan konsistensi seorang ilmiawan, ilmuwan, ulama. Yang utama diutamakan, ya, prioritas kedua dikeduakan, sehingga kita, maksud saya, terlambat dulu belajarnya guru-guru kepada guru-guru kauniyah atau ilmiah. Tapi guru agama ada yang nggak belajar sendiri lewat internet, belajar sendiri lewat Facebook. Betapa murahnya belajar agama. Oleh karena itu, mumpung masih punya umur, mudah-mudahan Allah melihat niat kita, lihat mendapat taufik, segera menindaklanjuti niat kita. Mumpung masih hidup, punyalah guru dalam beragama. Jangan beragama tanpa guru, direkayasa sendiri. Itu adalah tadi sampaikan hati kan ada 5 ya, tadi ikhlas, waro, ilmu, amal, khauf ya kepada Allah. Kemudian apa tadi ada waro. Tapi yang paling penting ilmunya harus diperoleh dari guru. Jangan ilmu belajar dari internet saja ya. Boleh di internet tapi punya guru, sehingga tidak keliru dalam menerima sesuatu informasi yang kadang-kadang sumbernya bermacam-macam. Ini hikmah akhir tahun. Mudah-mudahan kita hatinya lapang, ya lapang hati kita, tinggal lakuin aja ya, ngambil S1 S2 aja,
harus benar-benar tuh sekarang, apalagi ada akreditasi ya. Kalau perguruan tinggi itu akreditasinya C, lulusannya nggak dipercaya. Nah, masa belajar agama cuma lewat buletin Jumatan apa bisa dipercaya? Belum tentu. Nah, demikianlah jazakumullah apa yang kita bisa tiba dalam ilmu kita hari ini. Guru-guru kita semua punya sanad guru sampai ke Rasulullah, sehingga kita juga harus menyentuh mereka, kita megang guru kita megang dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Demikian aku kulihat wastaghfirullah li wa lakum. Kita doakan semoga saudara kita yang sedang sakit dapat disembuhkan, diganti oleh Allah rezeki yang lebih baik, diampuni dosa-dosanya, ditingkatkan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dikumpulkan sampai di surga kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.